Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SDIT Al Adila dari kelas 1 sampai kelas 3. Alhamdulillah di sini ada Pak Ari dan Pak Rido di sekolah yang selalu kita banggakan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini Pak Ari dan Pak Rido akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim, dan yang pertama Pak Rido akan menceritakan. Tentunya insya Allah seru ya. Teman-teman selamat menyaksikan. Silakan Pak Rido. Terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah siap ya menyimak cerita dari Pak Rido dan Pak Ari. Insya Allah kisahnya tentang Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail insya Allah. Baik, sebelumnya Pak Rido mau cek semangatnya teman-teman dulu. Baik Pak Rido. Oke ya. Kita cek semangat teman-teman ya yang di rumah. Siap Pak Ari. Siap. Mana semangatmu? Ini semangat. Siap. Gitu ya Pak Ari. Baik ya. Siap teman-teman yang di rumah ya. Siap. Ikuti Pak Rido dan Pak Ari. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Oke, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa yang bikin bakwan? Allah. Bakwan Pak Ari. Teman-teman, kalau yang bikin bakwan di rumah siapa? Ibu ya. Coba Pak Rido, kalau di rumah Pak Rido siapa? Istrinya. Istri, sama. Kalau di rumah Pak Ari pun istri Pak Ari, tapi semua bahan-bahannya itu dari alam Pak Rido. Ada apa Pak Rido? Ada terigu, ada toge, ada wortel, ada apa lagi Pak Rido? Banyak ya. Itu Allah yang menciptakan. Masya Allah. Baik, Pak Rido selanjutnya langsung ke cerita Pak Rido. Baik, terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya yang masih sangat kecil, yaitu Nabi Ismail yang masih bayi. Suaranya gimana teman-teman kalau masih bayi? Nah, seperti itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke suatu lembah yang bernama Bakkah. Ya. Kalau sekarang kita kenal Mekah. ya, Dulu betul. Bakkah itu adalah suatu tempat yang tidak ada orang, tidak ada penghuninya sama sekali. Itu adalah lembah yang sangat tandus, gersang, tidak ada air dan segala macamnya. Suatu ketika Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail anaknya dibawa ke lembah Bakkah tersebut. Ya. Ketika sampai di sana, Ya, gimana Pak Rido? kita sampai di sana. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi. Tentunya serem ya Pak Rido ya. Betul. Meninggalkan. Tiba-tiba Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail menarik-narik. Abi, Kenapa? Abi mau kemana? Abi nggak kemana-mana. Abi harus meninggalkan kamu. Masya Allah, yang lagi kecil, sendirian di lembah, Betul. ditinggalkan oleh ayahnya. Coba teman-teman kalau ditinggalkan seperti itu, seperti apa ya? Ya, paling lanjut. Akhirnya Nabi Ibrahim pun meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil. Karena perintah Allah lah, akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil. Siti Hajar pun sangat sabar karena Nabi Ibrahim sudah menyampaikan bahwa Allah lah yang akan menjaga dan memberi apapun yang Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil itu makan dan lain sebagainya. Akhirnya ketika Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih kecil itu berada di padang tandus, gersang, tidak ada orang sedikit pun. Takut ya, takut ya. Takut. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Nabi Ismail kecil. Terlihat sepertinya Nabi Ismail kehausan karena di gurun Sahara ya, gurun yang
tidak berpenduduk, di situ tidak ada air, tidak ada suatu bangunan satupun. Betul. Akhirnya mau kemana Siti Hajar ini mencari air? Coba Pak Ridho. Nabi Lanjut. Ismail kehausan, Pak Ali, kehausan. Sampai akhirnya Siti Hajar ibu yang rela meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi, yang masih kecil itu di tanah tandus yang tersam. Nak, ibumu mohon maaf ya nak, ibu ingin mencari air untukmu supaya kamu tidak kehausan. Akhirnya Siti Hajar pun pergi meninggalkan Ismail yang masih kecil yang bayi Masya itu. Allah. Akhirnya Siti Hajar berlari-lari kecil. Duk, tak, duk, duk, tak, duk, tak, duk, duk, tak. Sampailah di satu lembah yang Lembah bernama Bukit Safa. Safa. Bukit apa teman-teman? Bukit Safa. Safa. Ya, teman-teman penasaran nih Bukit Safa seperti apa? Ya. Dilihat tidak ada air sama sekali. Akhirnya Siti Hajar pun pergi ke lembah berikutnya. Dia lari lagi. Duk, tak, duk, 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 pak, duk, pak, duk, duk. Sampai sudah di lembah yang berikutnya itu. Lembah apa? Lembah Marwah. Marwah. Dilihat lagi oleh Siti Hajar, tidak ada air sama sekali. Siti Hajar sampai kebingungan. Ya Allah, tidak ada air sama sekali ya Allah. Akhirnya Siti Hajar pun balik lagi ke lembah berikutnya itu. Wah, lembah Sofa Sofa kembali. balik lagi sampai akhirnya Siti Hajar bolak-balik 7 kali 7 kali. tidak Ya. menemukan sama sekali air yang untuk diminum untuk Nabi Ismail. Masya Allah. Karena kehausan ya. Karena Anaknya kehausan. lihat Pak, Perjuangan ibu ya. bagaimana perjuangan Masya seorang Allah. ibu ingin memberikan Betul, air betul. untuk anaknya. Masya Allah. Akhirnya Siti Hajar pun dengan pasrah kepada Allah, dia pulang dan dia kembali ke lembah yang dimana ada Nabi Ismail tadi. Betapa kagetnya Pak Ari Nah, dan ternyata melihat apa Pak Ridho? melihat di bawah kaki Nabi Ismail muncul sebuah mata air Masya Allah. yang sangat banyak. Masya Air itu Allah. mengalir, Mengalir. meluber kemana-mana. Masya Nabi Allah. Ismail sangat senang ketika dia bisa minum dari air yang mengalir itu. Ternyata air itu mengalir di bawah kakinya Nabi Ismail. Kira-kira kecil. kenapa Pak Ridho ya munculnya di bawah kakinya Masya Nabi Ismail? Allah. Kenapa ya? Itu adalah perjuangan dari ketaatannya seorang Nabi Ibrahim yang rela meninggalkan Masya istrinya Allah. Siti Hajar dan anaknya. Dan kemudian karena kerelaannya juga Siti Hajar mau mencari air untuk anaknya sampai berkeliling antara Bukit Sofa dan Marwah sampai 7 kali. Tetapi Allah lah yang memberikan sebuah karunia itu, yaitu air yang insya Allah air ini dinikmati oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Yang ini adalah air Zam-Zam, air yang insya Allah diberkahi sampai akhir hayat ini, dan insya Allah air ini akan selalu Ada, akan amin, selalu Pak. ada. Alamin. Dan Pak Ridho, alhamdulillah nih teman-teman di rumah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal kisahnya dari kisah Nabi Ibrahim kurban itu ya, teman-teman. Sehingga sampai detik ini terus dilakukan oleh umat Islam. Teman-teman, pada kisah Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang kaya raya, teman-teman. Kaya raya, namun Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Ya, yang kita sebut, yang kita ketahui adalah Nabi Ismail. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim itu sangat kaya raya, teman-teman, sehingga dapat mengorbankan hartanya, yaitu berbentuk unta 300, kambing 1000. Teman-teman bayangkan ya, berapa uang, berapa harta yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kalau tidak dengan iman, dengan Islam, itu tidak akan terjadi. Ketika itu banyak yang memuji Nabi Ibrahim, ya, dari kalangan manusia
dari kalangan malaikat. Nah, ketika dipuji oleh malaikat, Nabi Ibrahim seorang manusia biasa, akhirnya timbul rasa tinggi hati ya teman-teman, tinggi hati. Jangankan unta 300, jangankan kambing 1000, anak pun saya kurbankan. Dan ternyata Masya Allah teman-teman, Nabi Ibrahim itu dikaruniai anak setelah kurban itu. Dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail dewasa, besar, ganteng, soleh, ya, baik hati, tidak sombong, akhirnya Allah meminta janji Nabi Ibrahim, najar Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bernajar, jangankan unta, jangankan kambing 1000, anak pun saya sembelih. Akhirnya Allah tagih teman-teman. Nah, ketika ditagih, Nabi Ibrahim dengan iman, dengan keyakinan, dengan kegigihan dalam menyebarkan Islam, akhirnya Nabi Ibrahim pun melaksanakan penyembelihan anak. Nah, di situ banyak godaan teman-teman dari iblis ya, ketika akan menyembelih. Yang disebut sekarang kalau di bulan haji itu adalah lempar jumroh. Ada sejarahnya teman-teman. Ketika Nabi Ibrahim pergi ke puncak gunung akan menyembelih Nabi Ibrahim, ternyata iblis itu menggoda. Menggodanya dengan apa? Ibrahim, anakku kan ganteng, anakku kan baik, anakku soleh, tidak sombong. Kenapa kau mau sembelih? Kalau ini perintah dari Allah, saya akan laksanakan. Masya Allah, dengan kegigihannya Nabi Ibrahim terus. Dan teman-teman, singkat cerita ya, karena anaknya soleh ini ya, Nabi Ismail pun digoda oleh iblis agar apa? Agar batal, agar tidak melaksanakan penyembelihan ya. Kata Nabi Ismail ketika digoda, kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, saya ikhlas, saya ridho. Tuh, itu anak yang soleh. Karena dari siapa? Karena itu semua doanya orang tua. Ada doanya teman-teman ya, doa ketika ingin memiliki anak yang soleh, atau diri kita ingin menjadi soleh. Ada Robbi habli minas solihin, Robbana hablana min azwatina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim sehingga memiliki anak yang soleh seperti Nabi Ismail. Dan akhirnya dengan keridoannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, itu orang tua ibunya Nabi Ismail dan istrinya Nabi Ibrahim, akhirnya dilaksanakan. Setelah mau dipenggal, mau disembelih, akhirnya dengan keridoannya, dengan kegigihannya Nabi Ibrahim, Allah ganti kurbannya dengan Nabi Ismail ganti, diangkat Nabi Ismail dan diganti oleh domba gibas ya. Nah teman-teman, itu sejarah kurbannya. Kenapa ada kurban di muka bumi ini ya, berawal dari kisah Nabi Ibrahim. Kita simpulkan bahwa seseorang untuk berkorban, mau berkurban hartanya, insya Allah akan ganti yang lebih baik, insya Allah. Makanya teman-teman, kalau punya harta kita sisihkan, yang insya Allah ini bulan Zulhijjah ya, bulan mana umat muslim untuk berkurban, insya Allah ganti dengan yang lebih baik. Mungkin itu saja sejarah singkat, 10 menit singkat kisah awal kurban dan kisah Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat. Teman-teman sehat selalu di rumah ya, jaga kesehatan, selalu berdoa, doakan orang tua kita, doakan saudara kita, doakan teman-teman kita, dan doakan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Pak Ari. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesalahan datangnya dari Pak Ari, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.